Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-7 sebelum kita UTS, hari ini kita akan membahas tentang rumus jumlah selisih sudut tangen yang terakhir ya, dan sudut rangkap atau sudut ganda. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menurunkan rumus jumlah selisih sudut tangen, yang kedua menentukan rumus sin 2A, cos 2A, dan tangen 2A. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sudut tangen, serta yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut rangkap. Oke, saya gabung materinya menjadi satu ya. Oke. Baik. Yang pertama penurunan rumus. Untuk penurunan rumus kita mulai dari rumus jumlah selisih tangen. Jadi di rumus jumlah dan selisih tangen ini tangen A tambah B. Di minggu lalu kita sudah belajar sin A tambah B di sini ada cos A tambah B. Minggu lalu kita sudah belajar itu ya. Nah, sekarang kita ambil identitas. Jadi kita ketahui bahwa di identitas, kita udah dapatin nilai. Nah, ininya agak ini, oke. Nih, di rumus identitas kita sudah dapati bahwa tangen itu, masih ingat ya, tangen itu di kelas 1 perbandingan tangen alfa itu adalah sama dengan sin alfa per cos alfa. Jadi ini bisa kita ambil rumus ini, tangen A tambah B itu sama dengan sin A tambah B per cos A tambah B. Minggu lalu kita udah dapat rumus sin A tambah B itu adalah sin A cos B, benar ya, ditambah cos A sin B. Nah, nilai cos itu, cos A tambah B adalah cos A cos B dikurang sin A sin B. Tuh, Mas. Nah, yang ini kita kalikan pembilang dan penyebut itu dengan 1 per cos A cos B. Kan nggak mengubah nilai ya, 1 per cos A cos B. Kita kalikan. Nah, dari sini kamu dapat ini. Sin A cos B per cos kan dikalikan. Berarti kan dikalikan satu-satu ya di sini ya. Nih, sin A cos B dikali 1 per cos A cos B. Berarti kan sin A cos B per cos A cos B. Dari sini kamu dapatin nanti cos B-nya habis. Ya, yang tinggal adalah sin A per cos A. Sin A per cos A itu adalah nilai siapa? Tangen A. Kembali lagi ke rumus identitas ini. Ya, baik. Berikutnya, cos A sin B per cos A cos B. Oke, maka kita habis sini ya, cos A per cos A-nya habis ya, sama dengan 1. Tinggal sin B per cos B. Sin B per cos B itu nilainya adalah siapa? Tangen B. Bisa sampai di sini? Nah, berikutnya, cos A cos B dikali 1 per cos A cos B. Berarti kan hasilnya sama dengan 1. Karena sama ya. Baik, dikurangi sin A sin B per cos A cos B. Maka kita dapati sin A per sin B, sin A per cos A itu adalah tangen A. Sin B per cos B itu adalah tangen B. Sampai di sini paham? Untuk penurunan rumus ini? Bisa? Bisa? Bisa, Mem. Bisa, oke. Nah, untuk yang penurunan kurang, konsepnya sama ketika kita menyelesaikan cos dan sin yang kemarin. Kita pakai tambah negatif. Jadi di sini kan kalau untuk yang kurang, kita akan dapati kan dia sebelum yang ini ya, sebelum tangen A kurang B, kita bisa dapati tangen siapa? A ditambah minus B. Tangen A ditambah minus B. Maka dari sini kita akan dapati tangen A minus B berarti tangen A ditambah tangen min B. Gitu ya. Dari ngikuti rumus jumlah.
per yang di bawahnya adalah 1 dikurang tangen A dikali tangen min B. Nah, ingat kembali ke relasi sudut, tangen min A itu senilai dengan siapa? Tangen min tangen A. Itu ya. Maka ini kan jadi negatif dia, makanya ketemu tangen A ditambah minnya pindah ya jadi minus tangen B per berapa? Per 1 dikurang. Nah, ini minnya kan keluar jadi negatif, negatif kali negatif jadi tambah. Makanya ketemu rumus tangen B. Maka ketemu tangen A kurang B sama dengan tangen A dikurang tangen B per 1 tambah tangen A kali tangen B. Bisa ya untuk penurunan rumus jumlah dan selisih tangen. Kita sudah dapati 3 buah rumus jumlah, sudut, dan selisih. Dari sini akan muncul sudut rangkap. Sudut rangkap itu adalah sudut ganda atau sudut yang jika ditambahkan. Kalau di sini kan A tambah B. Dibuat nanti dia di dalam berikutnya ini, kita sudut rangkap adalah sudut sin A tambah B. Menjadi sin A tambah sin A. Sin A tambah A. Itu kan senilai dengan sin 2A. Benar ya? Oke, untuk mendapatkan rumus sin 2A, kita masukkan rumus dari yang pertama. Rumus yang pertama, sin A tambah A. Berarti sama dengan apa? Sin A cos A ditambah sin B cos B. Gitu ya. Oke, sin A cos A ditambah, ini sama-sama dia, karena dia sama-sama A, cos A sin A. Karena dia sama-sama dalam A. Maka kita akan peroleh nilai rumus sin 2A adalah 2 sin A cos A. Sampai di sini bisa? Rumus yang keempat. Oke, dari yang jumlah dan selisih ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan bisa? Bisa, kita belum ke soal. Masih ke penurunan rumus dulu. Untuk yang cos, lakukan hal yang sama. Cos 2A itu adalah hasil dari cos A tambah A. Cos A tambah A. Oke, maka kita ambil rumus cos adalah apa? Cos A dikurang sin A sin A. Karena dia sama-sama dalam A sudutnya. Maka kita dapati cos 2A itu adalah cos A kali cos A dikurang sin A kali sin A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Nah, untuk yang di sini kamu ingat kembali kita ketemu sama cos kuadrat A. Jadi ini satu rumus, boleh. Cos 2A itu adalah cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Dari situ kan? Ini boleh kita turunkan dengan mengingat rumus identitas. Rumus identitas. Rumus identitasnya kita ingat. Masih ingat nggak dengan rumus identitas? Kalau dia bentuknya cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Nah, seandainya di soal ini kan rumus pertama nih, cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, kita butuh dia dalam bentuk sin. Maka cos ini kita rubah menjadi siapa? Menjadi sin. Turunannya dari sini kan kamu bisa dapat nih, kalau dari ini kita bisa dapat nilai cos kuadrat A itu sama dengan cos kuadrat A itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Satu lagi, sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Jadi yang kedua ini kita mau bentuknya ke dalam bentuk sin kuadrat. Maka kita rubah si cos itu jadi 1 kurang sin kuadrat A. Oke, dikurang sin kuadrat A. 1 dikurang, nah ini kan kurang-kurang buka kurung ya. 1 dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Sampai di sini bisa ya? Rumus kedua. Jadi ini ada rumus pertama, rumus kedua dari cos 2A. Baik, yang berikutnya kita mengubah ke dalam kalau dia pinginnya ini soal ke dalam bentuk cos. Maka kita akan rubah si sin ini menjadi 1 dikurang, si sin ini 1 dikurang cos kuadrat A. Maka kita dapat peroleh 1 dikurang 2 kali 1 kurang cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang nih, buka kurung ya, min kali positif jadi min kali min jadi tambah. Berarti hasilnya adalah 1 kurang 2, hasilnya sama dengan minus 1. Positifnya adalah 2 cos kuadrat A. 2, maka diperoleh 2 cos kuadrat A kurang 1. Jadi di sini kita ketemu untuk cos itu 1, 2,
3 bentuk. Dan 3 bentuk ini akan sering dipakai untuk materi-materi selanjutnya. Karena setelah rumus ini nanti di kelas 12 kamu akan belajar tentang turunan trigonometri, limit trigonometri, dan integral trigonometri. Ini sangat dipakai, jadi harus diingat. Ya, saya ingatkan kembali, rumus-rumus ini sangat penting sekali untuk menyelesaikan masalah-masalah persamaan trigonometri dan lain-lainnya. Oke, baik, bisa? Kita lanjutkan? Lanjutkan ya. Untuk yang rumus tangen. Lakukan hal yang sama. Kita sudah dapat tadi di atas rumus tangen A tambah B itu adalah tangen A tambah tangen B per 1 kurang tangen A kali tangen B. Dari mana rumusnya sudah kita jabarkan. Baik, kalau dia 2A artinya kan A tambah A. Maka kita peroleh tangen A ditambah tangen A dikurang 1 kali tangen A dikali tangen A. Maka kita peroleh rumusnya adalah 2 tangen A per 1 kurang tangen kuadrat A. Untuk penurunan rumus, ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kita ambil kesimpulannya. Dari sini kita dapat kesimpulan untuk hari ini tuh tangen A tambah B adalah tangen A tambah tangen B per 1 kurang tangen A kali tangen B. Oke. Tangen A kurang B sama dengan tangen A kurang tangen B per 1 tambah tangen A kali tangen B. Itu yang pertama tadi ya rumusnya. Yang kedua, kita akan dapati dalam sudut ganda ada 3 poin, yaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A ada 3 rumus yang bisa kita pakai, bisa dalam cos kuadrat A kurang sin kuadrat A, atau 1 kurang 2 sin kuadrat A, atau 2 cos kuadrat. Nah, A-nya ketinggalan nih. 2 cos kuadrat A. Oke, 2 cos kuadrat A dikurang 1. Dan satu lagi, tangen 2A itu sudut rangkapnya gandanya adalah 2 tangen A di per 1 kurang tangen kuadrat A. Oke, kita ambil ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. Ya, contoh soal. Buktikan bahwa tangen 180 derajat dikurang A sama dengan min tangen A. Ini sudah ada materinya di kelas 10 relasi kan? Sekarang kita tinggal membuktikan dengan menggunakan rumus jumlah atau selisih dari tangen. Baik, untuk solusinya. Ambil ya. Nah, kita ambil tadi tangen 180 derajat kurang A adalah tangen 180 derajat ditambah tangen A per 1 dikurang tangen 180 derajat dikali tangen A. Oke. Tangen 180 itu adalah berapa? 0. Oke. Ini tangen A dikurang di sini. Karena tadi ini kurang ya. Ini dikurang. Ini bukan tambah ya. Kurang harusnya ya. Saya perbaiki. Ini harusnya tadi kurang. Tangen 180 derajat dikurang tangen A. Berarti 0 kurang tangen A. Ini harusnya tambah ya kan? Ini tambah. Ya, karena dia kan min tangen A. Oke, tangen 180 derajat dikurang tangen A per 1 tambah tangen 180 derajat dikali tangen A. Maka kita dapati tangen 180 derajat itu 0. Oke, dikurang tangen A 1 ditambah 0 kali tangen A. Dari sini kita dapati ini hasilnya per 1. Min A per 1 hasilnya adalah min tangen A. Berarti terbukti ya. Dari sini kita dapat pembuktiannya, maka ini terbukti. Bisa? Untuk yang ini, jadi nanti tinggal sesuaikan dengan soalnya apa yang diketahui untuk menyelesaikan masalah. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke. Nah, jika tangen A 8/15 pada kuadran pertama. Nah, ini pada kuadran pertama. Jadi kalau dia pada kuadran pertama kita tidak masalah dengan positif negatif kalau dia dalam sin, cos, dan tangen. Nah, hitunglah sin 2A dan yang B adalah cos A. Ini kita bisa buat dalam perbandingan segitiga. Jadi kalau sudah ketemu sama nilai seperti ini, tidak dalam derajat, kamu langsung buat dia tangen A 8/15 itu ke dalam bentuk segitiga. Jadi kita udah dapat nih. Tangen itu, ingat kembali, tangen itu adalah sisi depan per samping. Depan, jadi kalau ini ada sudut alfanya, ini sisi depannya 8, sampingnya adalah 15. Kita goraskan 8 kuadrat tambah 15 kuadrat kan hasilnya adalah
dari 289 ya. Jadi 17. Oke. Nah, kita sudah dapat sisi miring, maka kita bisa dapat nilai sin 2A ini. Apa gunanya sin 2A? Apa gunanya sisi miring? Karena ini ada cos, ada sin. Oke. Nah, ditanya sin 2A. Sin 2A tadi rumusnya apa? 2 sin A cos A, Mem. Iya, 2 sin A cos A. Berarti kita bisa masukkan, dari sini kan kita bisa munculkan, saya tambahi ya sebelum ke sini, kita bisa muncul sin alfa itu adalah sisi depannya 18/17, sedangkan cos alfanya itu adalah 15/17. Karena kita butuh ini untuk menyelesaikan sin 2A. Karena sin 2 itu adalah 2 sin alfa dikali cos 2 alfa. Maka kita dapati 2 kali 8/17 dikali 15/17. Hasilnya adalah 240/289. Oke, bisa ya? Nah, ini yang ditanya cos A. Cos 2A. Oke, yang ditanya cos 2 alfa. Berarti cos 2 alfa ini sama dengan apa? Kita ambil rumusnya, cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kita udah dapat sin nih, cos kuadratnya sudah dapat. Berarti kita peroleh cos alfa itu adalah 15/17 kuadrat dikurang 8/17 kuadrat. Berarti ini sama-sama penyebutnya adalah 289. 15 kuadrat 225 dikurang 8 kuadrat 64. Maka kita peroleh nilainya adalah berapa? 161/289. Oke, bisa? Bisa? Bisa ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ke rumus berikutnya. Soal berikutnya. Apabila sin A dikurang cos A sama dengan P, tentukan nilai sin 2A. Di sini tidak ada yang diketahui perbandingan sudutnya. Oke. Jadi solusinya apa? Kita bisa modif. Ini pernah keluar di soal matematika dasar SBMPTN ya. Sin 2 alfa sama dengan berapa? Oke, kita ambil dari yang diketahui. Di sini ada sin A cos A. Kalau dikuadratkan dia akan dapat menghasilkan P kuadrat. Benar ya? Ini kalau kita kuadratkan kedua ruas, boleh ya untuk memodif supaya dapat sin 2 alfa. Kita akan dapati, ini dia, sin A kurang cos A kuadrat sama dengan P kuadrat, kan ini hasilnya adalah, ingat ya, saya ini kan lagi jelaskan, ini kalau dikuadratkan, sin A dikurang cos A kuadrat, maka kamu akan memperoleh nilai sin kuadrat A, benar ya, dikurang 2 kali, ingat, jumlah kuadrat 2 kali sin A cos A ditambah cos kuadrat A. Ini sin kuadrat A dengan cos kuadrat A kita satukan. Kenapa? Karena di sini ada nilai siapa? Masih ingat? Identitas. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan berapa hasilnya? 1. Sin A cos A. Nah, 2 sin A cos A ini adalah rumus siapa? Rumus sin 2A. Oke, maka kita peroleh nilai 1 dikurang sin 2A sama dengan P kuadrat. Dari sini kita dapati sin 2A itu sama dengan berapa? 1 dikurang P kuadrat. Bisa? Bisa, Mem. Bisa, tapi harus rajin ya, karena kan bentuknya nggak hanya ini saja. Jadi kita memodif, dari sekarang mulai memodif bentuk-bentuk persamaan trigonometrinya. Baik, saya lanjutkan ke contoh yang terakhir. Oke, contoh yang terakhir. Bukan yang terakhir nih, kayaknya yang satu lagi. 2 soal lagi ya. Tunjukkan bahwa cos X dikali 1 kurang cos 2X sama dengan sin X dikali sin 2X. Oh, soalnya menunjukkan, membuktikan. Nah, nanti biasanya kamu ketemu sama soal itu, sama soal yang bentuknya seperti ini di soal pilihan ganda, di opsinya itu pilihannya adalah nilai yang setara dengan cos X dikali 1
kurang cos 2X. Ini nggak diketahui, tapi di sini saya minta ditunjukkan. Oke, kalau ditunjukkan berarti kita membuktikan ruas kiri dan kanan senilai, gitu ya. Nah, kita ambil dari di sini karena campur nih, ada cos X, ada cos 2X, ada sin X, ada sin 2X. Kita boleh ambil yang kiri, kamu buktikan sama dengan yang kanan atau yang kanan ke kiri. Karena yang kiri lebih panjang, saya menjabarkan yang di kiri. Oke. Jadi dari sini kita dapati cos X dikali 1 kurang cos 2X sama dengan cos X. Nah, cos X-nya saya ganti ke dalam sin kuadrat X. Kenapa? Karena di ruas kanan ada sin di sini. Ada nilai sin. Berarti harus muncul ada sin kan? Oke, baik. 1 dikurang 1. Nah, cos 2X nilainya itu 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Benar ya? Baik, dari sini kita dapati cos X dikurang, ini tadi udah ya, 1 dikurang 1 ditambah, nah ini kali ini tambah 2 sin kuadrat X. Kita dapati, berarti hasilnya cos X dikali, ini habis ya, satunya habis. Ini satunya habis, berarti tinggal cos X dikali 2 sin kuadrat X. Maka kamu dapati nilainya, nah ini dipecah, sin kuadrat X itu kan sama dengan sin X. Dipisah aja, duanya taruh di depan, oke? Duanya taruh di depan. Kemudian 2 cos X sin X dikali berarti sin X. Muncullah ini. Sin X keluarkan, kita dapat 2 sin X cos X itu senilai dengan sin 2X. Maka sin X dikali sin 2X senilai sama dengan cos X dikali 1 kurang cos 2X. Berarti tertunjuk ya, hasilnya dapat. Saya, jadi kalau tipe soal pilihan ganda biasanya yang senilai. Oke, baik, ada pertanyaan untuk soal yang nomor 4 sebelum ke soal yang terakhir? Saya lanjutkan ke soal yang terakhir, membuktikan lagi. Oke, jadi ini kita mencari nilai yang senilai juga ya. Buktikan bahwa sin 3A sama dengan 3 sin A dikurang 4 sin pangkat 3A. Di sini kita tidak ketemu sin 2A, tapi kita bisa rombak. 3A ini sama juga dengan 2A tambah A. Sama kan? Sama. Iya, jadi mulai dari sekarang lihat apa yang dibutuhkan soal itu yang kamu kerjakan. Ya, apa yang ditanya soal mau mengarah kemana itu yang kita kerjakan. Sesuai dengan apa yang sudah diketahui. Baik, solusinya. Solusinya sin 3A itu sama dengan sin 2A tambah A. Maka kita akan dapati. Kita jabar ya. Nih, sin 2A itu sama dengan sin 2A dikali cos A. Dapat ya. Dikali, ditambah, sin, ini kan dia A tambah B-nya kan. Cos 2A dikali sin A. Rumus A tambah B dari situ. Dijabarkan lagi. Sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Benar ya? Dikali cos A. Nah, cos 2A itu adalah cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Sampai di sini dapat ya, dikali sin A. Baik, setelah itu kita dapati 2 sin A, cos A kali cos A kan cos kuadrat A. Ditambah sin A dikali cos kuadrat A dikurang, ini dikalikan masing-masing ke sini. Kita dapati sin A kali cos kuadrat A dikurang sin pangkat 3A. Sudah. Nah, dari yang ini 2 sin A kali cos kuadrat A ditambah sin A kali cos kuadrat A ini bisa dijumlahkan karena variabelnya sama ya. Maka hasilnya adalah 3 sin A dikali cos kuadrat A dikurang sin pangkat 3A. Nah, ini di cos kuadrat A ini kita rubah ke identitas, kita dapati 3 sin A dikali cos itu 1 kurang sin kuadrat A dikurang sin pangkat 3A. Maka kita dapati 3 sin A dikurang, nah ini kan ini dia hasilnya jadinya setelah dikalikan ini dia 3 sin A, yang ini adalah min 3 sin pangkat 3A dikurang sin pangkat 3A. Sama-sama negatif, maka hasilnya adalah 4 min 4 sin pangkat 3A. Sampai di sini terbukti. Bisa? Bisa untuk yang ini? Ada pertanyaan? Bisa.
Enggak ya? Paham ya insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem.